Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus Simpat Jepang selaku host untuk acara pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara Tea Time Talk Impact dengan tema Obtaining Research Funding in Japan untuk sesi yang pertama. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Prima Sparasjati, bisa dipanggil Prima. Saat ini saya merupakan dosen dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM yang saat ini sedang menjalankan program Postdoctoral Research Fellow di Take Laboratory Graduate School of Engineering Chiba University. Baik, untuk mengawali materi pada sesi yang pertama ini, izinkan saya untuk menyapa seluruh Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir pada saat ini. Yang pertama, kepada yang terhormat, kepada Prof. Yosafat Tetukwasir Sumantio, selaku keynote speaker pada sesi pertama untuk acara siang hari ini, serta kepada rekan-rekan peserta yang telah hadir, saya ucapkan selamat datang dan banyak terima kasih atas atensi dan kehadirannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebagai awalan mungkin jadi sebagai dosen yang ada di Indonesia gitu ya, sebelum berangkat ke Jepang, yang saya tahu memang sebagian besar lab di kampus-kampus di Indonesia itu, terutama di departemen saya di sekolah vokasi, fungsi dan pemanfaatannya sangat jauh berbeda dengan yang ada di sini di Jepang. Jadi di Indonesia lab-lab tersebut hanya digunakan sebagai media untuk basis keilmuan saja, yakni untuk pelaksanaan praktikum mahasiswa yang kaitannya dengan beban SKS untuk menempuh studi selama di kampus. Nah, sehingga menurut saya pemanfaatan lab ini hanya sebatas untuk penggunaan dalam tanda kutip lokal saja gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu untuk di Jepang sendiri fungsi tersebut sangatlah jauh berbeda apabila dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah sejauh apa perbedaan pemanfaatan lab yang ada di Jepang dan bagaimana cara pengelolaan dan kontribusinya untuk keilmuan baik secara lokal maupun di dunia internasional. Nah, untuk menjawab isu tersebut, sesuai dengan topik acara kita pada sesi pertama ini, telah hadir seorang pembicara yang luar biasa di tengah-tengah kita, yakni Prof. Josafat, yang akan membawakan materi dengan judul Pengalaman Mengelola Laboratorium di Jepang untuk Kontribusi Dunia. Sebagai profil singkat, beliau saat ini adalah full professor di Chiba University, yang sekaligus menjabat sebagai Head Department of Environmental Remote Sensing atau CERES sejak 2013, dan juga sebagai Head Division of Earth and Environmental Sciences sejak 2019 di Chiba University. Dan pada saat yang sama juga saat ini berafiliasi juga dengan Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta Indonesia. Untuk research interest beliau adalah microwave remote sensing, synthetic aperture radar or SAR, microsatellite, antenna engineering, mobile satellite communication, radar image signal processing, dan satellite image analysis. Baik, untuk materi yang pertama ini, nanti Prof. Sefat akan menyampaikan materi sekitar 30 menit. Kemudian selama materi berlangsung, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menyebutkan nama dan afiliasinya saat berlangsung bisa menggunakan chat. Kemudian di saat akhir presentasi bisa klik raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Prof. Josafat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Prof. Josafat untuk segera memulai menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, selamat siang pada rekan-rekan sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, khususnya kepada Mas Irwan, Pak Prima, Pak Arde, ya, kemudian juga Pak Pande yang telah mengarrange acara yang hebat sekali ini, dan mudah-mudahan kesempatan ini saya ingin sharing lah pengalaman ya. Saya kira setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri, tapi ini setidaknya pengalaman saya pribadi kenapa bisa sampai setidaknya sampai menjadi profesor di Jepang itu, bagaimana sih sebenarnya sebagai tip-tipnya ya. Saya pribadi tadi sudah dikenalkan, saya sekarang kebetulan sebagai full professor di Center for Environmental Remote Sensing dan juga di Departemen Teknik Elektro di UNS. Kenapa saya pilih di UNS juga karena ini tempat kampung saya ya, walaupun sebenarnya ada tawaran dari sana sini ya, cukup banyak dari Indonesia, dari luar negeri juga, tapi saya pilih di UNS. Karena mau nggak mau kita harus punya
tetap menjembatani ya, link, apalagi kita sebagai anggota dari, IMPAD ya. Jadi kita tidak hanya main di internasional atau di luar negeri juga, tapi kita harus tetap, kembali ingat ke setidaknya kampung halaman kita kan ya. Kalau kita melihat saya kira Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan gitu kan universitasnya juga saya kira juga sudah cukup cukup maju ya, tapi, eee, kita memang dari kampung ya, itu ya kita kembali lagi lah kampung lah, kapan lagi kita bisa memberikan kontribusi untuk, Indonesia khususnya di, kampung kita. Untuk kesempatan ini saya akan sampaikan pengalaman mengelola, laboratorium ya di Jepang untuk kontribusi ke dunia dan ini salah satu sebagian dari, apa yang telah saya lakukan selama ini. Kalau saya pribadi, secara teori saya suka sekali lah mengenai, khususnya, elektromagnetik ya, dan sebenarnya satu buku juga, sekarang sudah dalam tahap penerbitan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia juga. Dari situ kemudian bagaimana sih kontribusi untuk, khususnya untuk, Jepang ya, karena saya selama ini bekerja di Jepang, kemudian untuk Indonesia dan, bagaimana untuk, dunia juga. Nah, itu kemudian saya membuat radar ya. Nah, radar kalau saya inginnya membuat sesuatu itu yang bisa kita kita raba, kita lihat, kita operasikan, kita, kemudian kita manfaatkan dari hasilnya itu untuk kontribusi, masyarakat ya. Khususnya kalau case-nya saya adalah untuk bagaimana monitoring secara akurat, eee eee, kemudian resolusi tinggi, eee, untuk permukaan bumi ya, dan ini aplikasinya untuk monitoring, ini alam ya, environmental, khususnya environmental remote sensing dan juga untuk disaster ya, karena Indonesia dan, Jepang ini kan, mempunyai keyword yang sama, itu adalah, disaster. Nah, ini yang sudah saya buat adalah, drone ini, ya GX ini adalah Yosafat Experimental, Large Scale Unmanned Aerial Aerial Vehicle, ini tahun 2012 itu kebetulan saya kira yang paling besar di Asia lah tahun 2012-an itu ya. Dan waktu itu belum banyak yang terbang paling Amerika ya, yang besar. Ini saya buat yang paling besar waktu itu. Dan ini yang penting adalah sensornya. Nah, sensornya ini adalah Synthetic Aperture Radar atau SAR yang bisa tembus awan, asap, kabut, sehingga kita bisa operasikan 24 jam ya. Kalau kita menggunakan optik kan hanya siang hari aja kan ya. Ini kita bisa 24 jam. Ini dengan, mahasiswa-mahasiswa saya dan staf saya, ini ada Pak Laur Bayu Aji, sekarang sudah di Universitas, Malaysia, Pahang ya, UMP. Kemudian ada lagi ini dari Nepal, Pak Bambang ini, Bambang Setiadi, sekarang kembali ke BRIN, dulu di, LIPI ya. Kemudian ada Miyazaki ini sekarang jadi dosen di, Kagawa Kosen ya. Kemudian, ini Pak Yohandri waktu itu, nah sekarang sudah menjadi profesor di Universitas Negeri Padang. Ada Mohammed ini kembali ke Egypt, kemudian ini ada Hokkaido University. Saya kira cukup banyak ya di sini. Dan ini malah menarik itu ada Kawai. Kawai-san ini malah bekerjanya sekarang di Indonesia, ya. Orang Jepang tapi bekerja di Indonesia. Karena dulu pengalaman saya kirim ke Universitas Indonesia, kemudian ada 2 sebenarnya, dengan, eee eee, Osanai ya, sekarang bekerja di Cikarang ya. Nah, ini kemudian untuk Sen 235 Boeing 737 termasuk sebenarnya satelit ya. Nah, dari pengalaman saya ya, itu kita harus hati-hati mengenai paten juga ya. Karena, untuk case, satelit saya ini, saya subkonkan ke satu perusahaan Jepang, kemudian perusahaan Jepang itu malah mencuri desain saya. Dan saya rugi, eee eee, satu ini, 23, oku ya, 23 oku itu Anda bisa ini mungkin berapa ya kalau dirupiahkan itu, eee, 1 okunya itu kan 15 miliar ya, tinggal kalikan 15 miliar kalikan 23 kalikan 32 satelit, ya. Anda bisa bayangkan itu kerugian saya itu, ya. Ya, jadi harus hati-hati juga kita kita melakukan riset di Jepang itu belum tentu orang Jepang itu baik ya semua ya. Jadi ada juga yang, yang suka mencuri juga. Jadi kalau kita bekerja dengan perusahaan karena saya cukup banyak bekerja dengan perusahaan untuk mendapatkan, dana ya, jadi tidak hanya dari Kakenhi, karena dengan Kakenhi itu kan, paling paling banyak pun 5 oku ya, kemudian Kibang S itu kan, 2 oku ya. Kalau case-nya saya ini kan, risetnya setiap tahunnya itu, perlu
setidaknya 5 oku ya. Selama ini proyek saya, yang paling top adalah, 10 oku untuk 1 tahun ya. 1 okunya adalah 100 juta yen ya. Oke, ini, saat ini, jumlah di lab saya ya, itu, dokternya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 9 anak ya. Sebelum yang paling banyak adalah 17 anak waktu itu kerjasama dengan, BRIN, sebelum BRIN ya, ada 8, LIPI dan lain-lain ya. Itu ada 17 di sini, kemudian masternya, saat ini ada 6 ya, kemudian, saya malah terbalik. S1 itu di tempat saya itu hanya setiap tahunnya 2 orang saja ya, tapi yang paling banyak adalah doktornya. Ini kebalik kalau di lab Jepang biasanya yang lebih banyak adalah S1-nya ya, S2 S3-nya itu kan lebih sedikit ya. Ini, lebih banyak. Nah, kemudian kita kalau, mengembangkan sesuatu jangan tanggung-tanggung ya. Ini pesan saya, sampai umur 40 tahun itu Anda harus mempunyai sesuatu yang Anda bisa pegang ya. Jadi, satu yang orang lain kalau melihat Anda itu, kalau case-nya saya adalah, filsafat sama dengan circularly polarized synthetic aperture radar, itu di dunia di mana aja ya. Itu, khususnya di IEEE banyak yang kenal mengenai saya, pasti circularly polarized synthetic aperture radar. Jadi Anda punya brand sendiri sampai umur 40 tahun ya harus kita pegang. Jadi harus gambate itu ya, sampai atau kerja keras ya sampai umur 40 tahun. Karena nanti pas umur 50 Anda biasanya nanti kalau Anda sudah punya brand biasanya akan cepat naik kan ya. Case-nya saya umur 42 tahun menjadi full professor ya, associate professor umur 34 tahun ya. Karena saya sebelumnya itu punya paper cukup banyak ya sebelumnya. Ini maaf saya tulis di sini yang jurnal paper ini 143, sebenarnya ini saya kira 160 lebih lah ya, yang nggak bermutu sudah saya deletein ya. Oke, kemudian dari situ nanti kalau Anda sudah punya branding, biasanya nanti akan banyak sekali invited talk ya. Untuk case saya untuk rata-rata tiap tahun sekarang 30-40 kali lah ya. Jadi hampir setiap setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ada, invited talk ya. Jadi akan semakin sibuk kita ya. Jadi harus me-manage waktu itu harus ini ya, eee detail ya, karena nanti yang minta tidak hanya 1 orang, 2 orang ya, nanti organisasi sana sini, termasuk kalau case-nya saya adalah scholarship, foundation, kemudian saya dulu mendapatkan scholarship foundation, kemudian, setelah saya menjadi profesor, kalau nanti Anda menjadi full profesor biasanya banyak sekali pekerjaan ya, termasuk menjadi counselor, 2, scholarship foundation di Jepang, ada ACMI sama, Satoyo, Foundation ya, kebetulan kalau saya pribadi sendiri di keluarga juga punya foundation sendiri untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia sejak, mereka SD sampai S2 ya, itu, kami bantu. Bahkan salah satu yang itu 3 tahun yang lalu menghubungi saya, namanya Anita ya, menghubungi ke saya, "Pak, masih ingat nggak saya, Anita?" Gitu kan ya. Sekarang sudah diterima di LIPI ya waktu itu ya, masih belum BRIN ya. Jadi saya sendiri juga sangat senang sekali gitu, oh ternyata apa yang kita tanam itu akan berbuah juga gitu kan ya. Jadi kalau Anda mempunyai, sedikit rezeki, kita sisihkan ya, itu untuk, membantu anak-anak Indonesia. Untuk case-nya saya adalah di, Indonesia Timur karena mau nggak mau mereka harus kita bantu. Kemudian, conference paper case-nya saya adalah 516 lah per hari ini ya. Kemudian nah ini tuh buku juga harus kalau bisa Anda tetap tulis terus ya. Saya kira Anda semakin dalam ilmu Anda, pasti banyak sekali ilmu yang harus Anda kristalisasi dan Anda tulis dalam buku. Karena, nanti kalau kita meninggal, yang kita sisakan itu adalah pemikiran kita, yaitu adalah dalam bentuk buku-buku, paper-paper, dan lain-lain, ya. Nah, nanti pekerjaan, case-nya saya itu semakin sibuk, case-nya, menjadi, editor ya, ini associate editor di IEEE, JRSL dan, AWPL. Ya, walaupun sebenarnya diminta juga menjadi editor in chief, tapi jangan dulu, semakin sibuk nanti kita. Oke, kalau mau ini silahkan ikuti, kegiatan saya di, Facebook, Instagram, sama, LinkedIn, ya. Oke, ya ini di, center kami, Center for Environmental Remote Sensing, kalau sekarang sudah ada 4 profesor ya, pada saat saya itu ada 2 profesor, saja, kebetulan saya dengan, dulu
ada Kondo Sensei ya, tapi sebelumnya sudah pada pensiun semua ya. Itu ada 3 sebelumnya, tapi pas saya naik tinggal 2, 3 profesor saya saja ya. Oke, ini kalau kita semakin dikenal ya untuk memanage lab kita itu waktunya semakin harus kita harus kita atur sebaik mungkin ya. Karena nanti semakin banyak permintaan, termasuk case-nya adalah dari pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia itu misalnya membantu Pak Dubes juga, itu juga sering sekali ya. Kemudian kalau case-nya ini membantu kabinet Jepang, ya kadang-kadang dengan Menteri Menristeknya Jepang itu, ini termasuk saya menjadi wakil peneliti ruang angkasa Jepang ya. Saya kira orang Jepang banyak sekali kenal yang hebat-hebat lebih hebat daripada saya. Tapi kenapa kok dipilih ini saya juga kurang tahu ya mereka. Oke, nah kalau kita memanage lab, kalau bisa ada beberapa topik ya, topik yang mungkin kalau bisa kalau kita harus bagi-bagi ke mahasiswa, setidaknya ada setiap tahun itu harus kita buat topik. Kalau saya siapkan 10 hingga 20 topik ya, karena di lab saya ini kan mahasiswa lebih dari 20 selalu ya. Paling banyak itu 37 mahasiswa ya. Nah, dari situ kita harus terus ini ya berkreasi selalu. Nah, jangan lupa membuat roadmap ya, roadmap lab kita. Untuk case-nya saya adalah saya buat roadmap. Ini sebenarnya sejak waktu saya menjadi lecturer ya, lulus doktor jadi lecturer 3 tahun, kemudian menjadi associate professor umur 34 tahun. Ini permanen semua ya. Kemudian setelah itu umur 42 tahun menjadi full professor. Nah, dari situ kita buat roadmap. Dari roadmap ini kalau kita ini breakdown itu nanti tahun ini harus punya berapa paper gitu. Kalau bisa jadikan target ya, karena dengan membuat kita target ini kata tersemangati dan kita nggak males-malesan ya, karena waktu nggak akan kembali kan ya. Jadi kita harus tetap terus kita kembangkan, kemudian fasilitas di lab itu harus kita siapkan juga ya. Jadi kalau case-nya saya ingin menjadi mempunyai facility yang paling lengkap setidaknya di Jepang gitu kan ya. Itu makanya saya buat anechoic chamber sendiri, kemudian alat ukurnya sendiri. Anechoic chamber sendiri untuk membuatkan 1 oku lebih ya. Jadi 100 juta yen lebih ya. Nah, itu harus kita pikir juga bagaimana cara mendapatkan uangnya ya. Tidak hanya dari waktu itu saya dapat ini ya dari Kakenhi yang pertama ya. Waktu itu Wakate Kibang ya. Itu bisa sampai kalau nggak salah Niseng Mangeng ya kalau waktu itu. Itu kalau yang sekarang itu menjadi Kibang ya. Itu waktu itu Wakate cukup besar waktu itu ya. Lupa saya 20 juta atau 50 juta yen ya kalau nggak salah. Itu sebagian dari alat ukurnya saya belikan dari situ. Nah, jadi pikirkan dulu ini ya infrastruktur lab kita, karena mau nggak mau kita harus buat infrastruktur. Jadi seperti Pak Jokowi itu juga bagus ya, karena mau nggak mau untuk kita membuat negara, kita membuat lab itu sama aja. Kita infrastrukturnya harus kita perkuat. Kalau infrastrukturnya sudah kuat, itu baru kita nanti bisa lari dari situ dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada di lab kita. Nah, dari situ baru kita buat, seperti saya membuat ground station sendiri ya. Ground station sendiri ini juga satu oku Goseng Mangeng ya. Jadi 150 juta yen ya untuk membuat ground station JMRSL. Oh, lab saya adalah JMRSL, Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory. Jadi saya punya ground station sendiri untuk satelit saya sendiri. Kemudian untuk membuat alat-alat ini kerjasama ya. Ini kerjasama dengan Malaysia, dengan JICA, dengan GST, dapat uang dari situ. Kemudian ini untuk satelitnya ini dari Mombusho ya, Kemendikbudnya Jepang. Ini setiap tahunnya itu kita bisa dapatkan itu sekitar 2 sampai 5 oku lah ya. Itu selama 5 tahun, kemudian plus 1 tahun waktu itu ya. Kemudian untuk membuat ini radar untuk pesawat ya, ini Boeing 737 ini kerjasama dibantu oleh TNI AU. Jadi kita harus mempunyai ini network juga ya, yang cukup luas ya. Kalau enggak kita mahal sekali ya. Ini dengan pesawat TNI AU ini radarnya untuk membuatnya kebetulan saya dapat bantuan dari
JRC mungkin pernah dengar, Nihongusen ya, Nihongusen, bantu dan itu saya punya patennya dengan mereka juga. Jadi jangan lupa paten juga ya. Jadi kalau kita kerjasama, kita patenkan, kita dapatkan, royalti ya kalau perusahaan-perusahaan mereka, memakainya. Kalau sekarang saya kebetulan juga kerjasama dengan Sumitomo juga membuat produk baru, kemudian, dengan Nextway ya, kemudian dengan perusahaan Indonesia itu ada PT HGS, kemudian PT Bimasena. Sering orang-orang mengeluh ya kalau di Indonesia itu industrinya nggak membantu gitu ya, tergantung kita sebenarnya ya. Kalau kita murah senyum, tapi banyak sekali kok ya yang kita mau membantu kita ya, bahkan mencarikan, dana untuk kita. Nah, kemudian dari, di sini untuk ground-nya, kemudian, lanjut untuk, airborne ya, CN235, sekarang, saya buat adalah untuk HAPS ya, High Altitude Platform, itu adalah monitoring, ini ya, 24 jam, bahkan saya buat sekarang adalah, real time observation menggunakan radar itu di dunia tidak ada, ya. Dan itu yang pertama, dari, lab, saya, ini ya. Jadi kita harus, berpacu terus ya, yang di dunia nggak ada apa sih, permasalahan di dunia apa sih, kita harus, selesaikan, dengan menggunakan, facility dan ide-ide yang ada di lab kita. Dan ke depannya mudah-mudahan kita bisa, luncurkan satelitnya. Tapi sekarang saya buatkan, sistem yang, saya kira lebih bagus dibandingkan, microsatellite ya. Jadi ada zamannya saya kira microsatellite sudah bukan zaman lagi ya, karena, ini teknologinya saya kira juga akan, tertinggal, nantinya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain itu biasanya beratnya, 1 ton lebih lah ya, kalau yang, saya buat ini adalah 150 kilogram. Ya ini adalah ide ya, jadi untuk membuat ini, kita harus SDM-nya harus kita siapkan juga, jadi dan ini kelemahan kalau di universitas, SDM kalau kita tergantung pada mahasiswa, mahasiswa itu kalau master kan hanya 2 tahun ya, plus kalau orang asing ada research student-nya ya, jadi 3 tahun. Kalau doktor juga mahasiswa asing paling 3 tahun plus 1 lah ya, seperti itu. Kalau ada yang molor juga ya kadang-kadang 6 sampai 6 tahun gitu kan ya. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, karena, ilmu kalau kita mengembangkan teknologi tinggi itu biasanya nanti mahasiswanya pulang, kita akan terputus di situ ya, nanti mahasiswanya akan main sendiri itu ya. Jadi kita harus hati-hati karena kalau di Jepang ada security clearance juga, mungkin, kemarin ada yang lihat di TV, ada, peneliti peneliti Cina yang bekerja di AIS ya, Sansoken ya, di situ kan ditangkap ya kemarin, karena mereka, membocorkan, penelitian yang ada di, AIS. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita itu harus kita awasi juga ya, itu mereka bisa ditangkap juga. Jadi kita harus hati-hati, khususnya yang berhubungan dengan, Gaitame ya. Gaitame itu adalah security, eee ini ya, ada undang-undang security Jepang dan itu saya kira mahasiswa kalau belajar, ya mahasiswa asing ya khususnya dari Indonesia harus kita awasi juga. Kemudian apalagi yang kalau Cina itu ada 7, universitas yang berhubungan dengan militer, Cina, itu harus kita awasi juga. Karena, nanti akan, berhubungan dengan kita. Karena maaf saya juga pengalaman, beberapa kali diinterogasi karena mahasiswa saya. Oke, kemudian ini, untuk airborne ya, airborne ini linear polarization ya, DLR dan lain-lain ini. Kemudian, yang saya kembangkan di sini adalah, ini, circularly polarized synthetic aperture radar. Ini bedanya dengan yang lain ya, dengan NASA, dengan DLR Jerman, ya ini, kemudian Onera-nya, Prancis, Jepang itu ada JAXA ya, karena, saya membantu juga untuk mendesainkan satelit, Jepang ya, untuk microsat Jepang, kemudian yang, ada juga yang di, Keio University ya, itu juga, sudah terbang, itu X-band itu juga, turunan dari kami, kemudian kalau yang mencuri itu adalah QPS, bisa dilihat QPS yang dari Kyushu ya. Itu sebenarnya dari Kyushu University itu ya. Saya sendiri juga nggak kaget juga ya, ternyata dari, venture universitas pun itu juga bisa mencuri juga gitu kan ya. Jadi kita harus hati-hati, dalam, kolaborasi. Nah ini, selama ini yang berkomisi ya, jadi kita harus berpikiran bisnis juga kalau bisa ya, karena kalau kita mengandalkan, dana dari pemerintah Indonesia, Jepang saja itu sangat terbatas sekali dan
kompetisinya sangat besar sekali, ya. Jadi kita harus kerjasama. Ini contohnya dengan Pertamina, saya kerjasama dengan Pertamina, kemudian dengan ini ATR BPN ya, Kementerian ATR BPN, kebetulan ketemu Pak Menterinya. Kemudian dengan pemerintah Malaysia, kemudian ini dengan Sumitomo, kemudian ini ada Nextway. Ini kebetulan perangkat ini materialnya sekarang sudah dipakai oleh SoftBank ya untuk menggantikan ini ya tower 5G nanti untuk persiapan 6G ya itu sudah mulai dibangun sekarang dan itu bahannya material dari lab kami ya. Jadi untuk ngetes radiometrik ini ya karakteristiknya itu waktu itu saya bawa ke Jogja ini ke Lanut Adi Sucipto ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya memungkinkan sekali dan kepala kita juga nggak kalah-kalah lah dengan orang Jepang ya. Jadi hanya kelemahan kita itu adalah main sendiri-sendiri ya. Kalau orang Jepang kan mainnya mereka akan grup ya. Jadi mereka akan satu yang kalah tetap ada grup tersebut ya. Nah, kita harus membuat seperti itu ya dengan orang-orang Indonesia. Kalau kita ingin tetap maju terus ya. Untuk drone, kemudian microsatellite, kemudian untuk di sini untuk UAV CN235 dan Boeing 737. Ini adalah radar-radar yang sudah saya buat selama ini. Untuk yang radar yang terbaru, maaf belum saya publikasi, saya kira lebih ringan dan kita bisa observasi real time nantinya. Ya. Nah, kita harus melihat juga tren di dunia itu sekarang itu bagaimana ya. Kalau yang tahun kemarin itu kalau kita lihat seperti ini, tapi setidaknya kalau case-nya saya adalah di future of space technology ya. Saya fokuskan di sini, termasuk untuk sebenarnya untuk membuat perangkat-perangkat untuk di bulan, kemudian di Mars juga. Beberapa mahasiswa saya mengembangkan untuk sistem elektronik yang akan kita pakai di bulan dan di Mars nanti. Oke, nah ini mungkin pengalaman saya selama ini kenapa kok kita bisa berhasil terus mempertahankan terus network kita terus ya. Ini pertama ya kita harus menjaga untuk ini ya selalu salam lah ya. Jadi selamat pagi dan memberi salam terus ya ke ini ya. Kalau kita marah pun tolong jangan marah itu dikeluarkan ya. Jadi di stop, ditahan aja. Kalau enggak keterlaluan sekali jangan marah lah ya itu. Karena dengan marah itu biasanya kalau apalagi di luar negeri di Jepang seperti ini itu nanti image kita akan jatuh ya. Jadi ini jangan marah ya. Dan lebih baik malah menyapa ya atau AI saja kalau di sini. Kemudian selalu berbicara mengenai inovasi dan solution karena setiap hari itu pasti kita sibuk sekali ya kalau sudah menjadi peneliti dan staff itu ya pasti yang kita bicarakan pasti inovasi dan setiap siang itu biasanya waktu yang paling bagus untuk saya ya karena saya biasanya diajak oleh mahasiswa saya itu untuk makan bersama ya itu biasanya di kafetaria itu kami makan bersama ya setidaknya ada 4 orang atau kalau banyak kemarin sampai ada 9 orang ya itu sama-sama ngobrol walaupun hanya 1 jam itu waktu yang sangat precise sekali lah ya kemudian saling membantu bersama-sama ya seperti ini juga sama kita sharing kita bantu bersama untuk sharing karena masa depan Indonesia itu kan tergantung kita ini ya saat ini ya. Nah nanti habis itu kita touchkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita kan ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang lah kita saling bantu membantu. Dengan background yang macam-macam ya orang Indonesia majemuk sekali kan ya. Kita inilah kita sisihkan lah ya. Yang penting adalah bagaimana kita membangun bersama Indonesia. Ya. Kemudian di sini harus ikut organisasi spesialis ya. Untuk case-nya saya adalah di IEEE ya. Jadi kemudian kalau di IEEE kalau case-nya tidak hanya kita menjadi anggota saja, kita juga ikut aktif dalam keorganisasiannya. Kebetulan saya menjadi leader juga di IFT ya, Instrumentation and Future Technology-nya di IEEE. Ya khususnya untuk Unmanned Aerial Vehicle Technology ya. Nah, itu Anda harus ikut di sini. Nah, dengan Anda masuk di satu organisasi profesi demikian di internasional, kemudian Anda bisa narik kegiatan organisasi online itu ke Indonesia. Kita adakan di Indonesia sebanyak mungkin. Hampir setiap tahun saya adakan di Indonesia. Ya, itu
agar orang asing itu tahu. Kemudian orang Indonesia yang muda-muda itu nggak perlu ke luar negeri, tapi ikut di simposium internasional yang kita tarik dari luar negeri itu. Kan lebih hemat itu. Devisa kita kan nggak keluar kan ya. Jadi harus kita bantu seperti itu ya. Kemudian dunia itu adalah sebagai kacamata kita ya. Kaca mirror kita ya. Karena apa yang kita berikan ke dunia baik pasti akan kembali kita baik juga ya. Jadi kalau kita bantu orang banyak sekali itu, kalau case-nya saya kenapa kok sering mendapatkan award ya, penghargaan itu ya, padahal itu kan bukan harapan kita ya sebenarnya, tapi mendapatkan itu ya berkah lah ya, alhamdulillah ya dapat seperti itu. Jadi kita harus tetap inilah memberikan yang terbaik. Itu penghargaan dan lain-lain itu bukan menjadi target kita gitu, tapi itu adalah anggap aja sebagai bonus dalam hidup kita lah ya. Kemudian keep in touch ya, kita menjaga hubungan baik dengan orang banyak. Kemudian maaf, kita harus tetap polite ya. Ini yang selalu saya jaga ya, berkepribadian sopan santun walaupun menjadi profesor dan lain-lain ya. Itu bukan harus kita menjadi sombong atau lain-lain ya. Kita tetap menjadi orang biasa aja. Karena maaf, ayah saya sendiri, saya diajari oleh ayah saya sendiri. Kebetulan ayah saya adalah pelatih pasukan khusus Angkatan Udara ya, Kopasgat itu. Kalau di kantor sih oke lah, orang lain pada takut sama kita lah ya, karena entah kepangkatan kita, karena posisi kita gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah di luar harus lebih sopan daripada orang lain. Itu yang selalu saya jaga apa yang diucapkan oleh orang tua saya. Oke, kemudian jaga cita-cita kita jaga terus, kemudian selalu kita menyadari dan menjaga harga diri kita. Kita sebagai orang Indonesia punya harga diri juga. Kita harus tetap jaga itu, jangan melakukan hal-hal yang buruk ya. Kemudian selalu bicara yang positif saja, cepat bangkit dari kegagalan, terus melihat bagian baik dari orang lain ya. Apalagi sekarang masa untuk pemilu ya, sekarang yang keluar malah yang jelek-jelek ya, itu nggak bagus ya. Jadi harus kita lihat yang bagus dari sisi orang-orang tersebut ya, agar kita bisa sama-sama untuk membawa Indonesia ke yang lebih maju lah ya. Kemudian mengumpulkan kekuatan dan kelebihan diri sendiri, kemudian selalu semangat ya, kemudian selalu melihat ke depan. Nah, kolega laboratorium dan teman itu adalah harta yang sangat berharga sekali ya. Jadi harus kita jaga, kita keep in touch ya. Saya selalu minta ke mahasiswa saya kalau menghadiri satu simposium itu 3 hari ya, misalnya simposiumnya, itu harus membuat teman tiga orang yang baru, sama menjaga menyapa teman-teman yang sudah kita kenal sebelumnya setidaknya 3 orang ya, karena dengan itu nanti akan kita semakin banyak teman ya. Jadi kalau kita setiap tahun ikut di simposium, semakin banyak itu nanti teman kita yang harus kita jaga selalu. Kemudian sharing knowledge kita ya untuk dunia ya. Ini kalau case-nya saya adalah nulis buku, kemudian juga nulis paper sendiri ya. Walaupun kita menjadi profesor, itu bukan full profesor ya. Kita bukan terus kita stop nggak nulis paper gitu kan ya. Case-nya saya tetap masih melakukan riset sendiri ya, beda dengan riset mahasiswa saya, tapi juga menulis paper kita sendiri ya. Jadi kita tetap harus agar kepala kita tetap jalan terus ya. Oke, memperkuat kekuatan ini ya. Ada kemampuan kita ya. Di sini harus memperkuat kemampuan kita untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memakainya. Ya, nah kapan kita harus mengumpulkan ilmu, kapan kita harus menyimpan ilmu tersebut, dan kapan kita harus memakai. Ya, itu ada waktunya ya. Jadi harus kita punya kemampuan seperti ini. Ya, setiap hari saya selalu mencatat ide-ide saya, dan itu buku-buku ide saya juga lumayan banyak ya sejak saya SD sebenarnya selalu mencatat apa yang ini. Nah, kemudian ini resep nih ya, setiap hari kalau bisa Anda siapkan waktu ya, itu waktu untuk pribadi Anda. Untuk case-nya saya jam 9 sampai jam 12 siang itu adalah me time-nya saya ya. Jadi mahasiswa nggak boleh mengganggu saya, karena itu waktu untuk saya melakukan riset. Anda bisa hitung dalam waktu 1 minggu itu kan ada 5 hari kerja kan ya. 5 hari kerja kalikan 3 jam ya. Itu kan berarti 15 jam ya dalam waktu 1 minggu. Lumayan kita untuk melakukan riset dan menulis paper ya. Apalagi nanti kalau sudah menjadi profesor harus punya kemampuan untuk mencari dana ya. Bagaimana untuk mengumpulkan dana itu harus harus punya me time lah ya untuk mikir ide dan lain-lain ya. Oke, mungkin waktunya kurang berapa menit, Mas Prima? Ya. Ya, Prof. Jadi sekitar 3 sampai 8 menit.
Oke, ya, mungkin 5 menitan ya. Ini, Siap. resep saya nih, kalau kita mempunyai penemuan harus kita patenkan dulu ya. Nah, setelah kita patenkan baru nulis paper, jangan dibalik. Nanti kalau Anda, ini apa namanya, presentasikan dulu di conference nanti akan dicuri. Sekarang gampang sekali copy paste ya, apalagi untuk apply paten sekarang sudah online, itu akan sangat berbahaya sekali ya. Jadi harus Anda patenkan dulu, baru nulis paper di jurnal, baru presentasi di conference. Ini saya kira yang paling aman lah. Kalau Anda berpikir mengenai paten ya, ini contohnya paten-paten saya. Ini paten yang terbaru itu yang bawah ini ya, yang kemarin baru dapat patennya. Kemudian dari situ baru Anda bisa hilirisasi, ini kerjasama dengan perusahaan ya biasanya. Kalau case-nya saya, radarnya diminta dibuatkan oleh perusahaan. Kemudian dari situ baru kita dapat komisinya ya. Nah itu nanti dibagi universities 20%, ke lab kita nanti ada kita dapatkan 80% itu dibagi menjadi case-nya kita adalah 40-50% lah dapat ke personnya. Kemudian buku, harus nulis kita buku juga ya. Kalau ini kita ringkas dalam buku, ini buku-buku saya selama ini ada di CRC Press yang terbaru ini ya, kemudian ada di Springer, ada Artec House, Wiley dan lain-lain ya. Jadi harus kita tulis juga yang internasional ya. Nah, dari situ nanti kita baru dapat bonusnya lah. Ini award ya. Award ini menjadi menjadi pendorong kita lah ya untuk menyemangati kita. Ini beberapa award saya. Walaupun nggak semuanya ya. Ada cukup banyak award yang saya dapatkan. Oke, ini kalau ini histori mengenai penelitian saya dari nggak punya apa-apa, saya kerjakan teorinya ya. Kemudian saya membantu untuk membuatkan satelit Jepang ya, waktu itu ATS-H, ini tahun 2002-2004 ya, saya buatkan antena untuk ground station-nya ini, dapat award lumayan banyak dan patennya ini ya. Oh, paper-nya di IEEE ini juga, kalau bisa yang di jurnal-jurnal top ya, saya kira rekan-rekan sini juga sudah banyak yang di jurnal top ya. Kemudian ini di Chiba University ada 6 profesor yang terpilih, termasuk saya untuk bidang remote sensing. Ya, kita buat ilustrasinya ini untuk penelitiannya, ini adalah radar-radar yang sudah saya buat selama ini dengan mahasiswa saya dari Pakistan, Malaysia, Indonesia, Brazil, dan Jepang. Ini pernah masuk di NHK juga, ini ground station saya. Kemudian untuk paper dan presentasi ya, di sini ini antena radar kita buat sendiri, kita pasang di pesawat Boeing 737, kemudian tadi di Lanut Hasanuddin, ini di Lanut Adi Sucipto dengan Cessna 172, kemudian dengan CN235, dan ini citra yang pertama circularly polarized synthetic aperture radar di dunia. Ya, jadi kita harus membuat yang pertama di dunia, dan kalau bisa kita lakukan itu di Indonesia ya. Ini makanya kenapa ini saya buat di Indonesia, karena untuk mengangkat nama Indonesia juga ya, bahwa oh ternyata radar sintetik aperture radar yang pertama untuk circular polarized itu ada di Indonesia. Ini akan tersisa di sejarah dunia ya. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Ini drone saya. Maaf saya lewatkan aja karena nggak ada waktunya ya. Oke, image processing ini untuk kontribusi. Ini kontribusi dengan menggunakan SAR, ya itu untuk mendeteksi bencana alam ya, disaster. Kemudian ini Lapindo ya, penurun tanah Lapindo ini di Jakarta. Ini kerjasama dengan Pemda-Pemda ya, kebetulan. Kalau bisa paper kita juga kita buat sebaik mungkin, sedetail mungkin ya. Kalau bisa, kalau membaca paper-paper saya biasanya sangat detail sekali ya. Karena saya lakukan biasanya dalam 10 tahun, 20 tahun gitu biasanya data yang saya pakai. Jadi sangat detail sekali dan sangat banyak sekali, dan itu biasanya paper saya menjadi ini ya, cover page-nya di jurnal kebetulan. Ya. Nah, ini juga bukan permintaan kita tapi kan permintaan editornya sendiri ya. Ini juga kita proud lah ya bisa diminta paper kita sebagai cover page-nya. Oke, ini saya bantu pemerintah Malaysia ya untuk mendeteksi tanah longsor di Semenanjung Malaya, kemudian ini gunung meletus, Merapi, tanah longsor, dan ini kita harus jaga juga kerjasama dengan banyak orang ya. Case-nya saya dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, Pak Luhut, Pak Jimli juga ya. Ini kebetulan waktu itu saya biasanya kalau ke Indonesia diundang sana sini ya itu. Sehingga ini juga kita menjaga silaturahmi lah dengan banyak orang demikian ya. Artinya ternyata pemikiran kita bisa
jadi referen untuk mereka gitu kan ya. Ini sangat penting sekali ya. Oke, dan jangan lupa mengajar juga ya, kalau bisa rekan-rekan sekalian juga menjadi dosen di Indonesia ya, agar kita punya afiliasi di Indonesia, itu kadang-kadang juga akan mempermudah kita untuk mengabdi ke Indonesia. Oke, mungkin ini terakhir ya, ini buku-buku saya selama ini sudah ada 17 buku ya selama ini. Nah, terakhir adalah award ini. Ya, award ini yang terakhir kemarin dapat Green sama IP ya. Itu kemudian ini yang Indonesia aja saya pasang di sini ya. Jadi dari Indonesia, dari di mana kita sebagai warga negara dan sebagai orang Indonesia, itu harus kita kontribusi juga. Jadi walaupun sangat sibuk sekali dan banyak uang sebenarnya kita keluarkan itu, ya untuk Indonesia lebih banyak uang yang kita keluarkan sendiri ya daripada dibantu selama ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baguslah dari Indonesia ada yang membantu. Sekarang juga sedikit-sedikit juga mulai banyak yang membantu. Ini menunjukkan ada kemajuan dari Indonesia juga. Tapi harus kita tetap keep ya, walaupun ini dalam bentuk pengorbanan juga ya, dari dompet kita ya. Ini tapi pasti ada baiknya lah di ke depannya. Oke, ini award dari beberapa instansi. Oke, terakhir saya tutup. Misalnya ingin melihat kegiatan saya sehari-hari, silahkan mengikuti di Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Dan ini adalah simposium yang akan diadakan Oktober nanti. Deadline-nya adalah 1 Juli. Misalnya ada yang berhubungan dengan remote sensing, tidak hanya sintetik aperture radar ya, remote sensing pun kita bisa terima di sini. Silahkan untuk apply di sini. Dan registration fee-nya juga kami sesuaikan dengan di Indonesia, dan ini karena IEEE jadi masuk di Scopus ya, jadi silahkan untuk ikut aktif di sini. Kebetulan saya menjadi General Chair di simposium ini. Terima kasih sekali atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi reference, dan bila ada yang menyinggung, maaf sebelumnya. Maksudnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Josafat atas materi yang disampaikan, sangat inspiratif, membuka wawasan kita semua dan begitu mengenergize kita semua ya untuk selalu semangat dalam memberikan kontribusi riset dan keilmuan baik di Jepang, Indonesia, dan bahkan di kancah internasional. Jadi beberapa poin yang dapat saya catat dari materi pertama ini adalah yang pertama dalam memanage lab, ya kita perlu memanage time management, kemudian menentukan topik-topik riset, roadmap laboratorium, infrastruktur, berkolaborasi dengan networking dengan stakeholder atau company. Tentu saja harus kita lindungi dengan paten, kemudian membangun portofolio, mengikuti perkembangan top trend world research saat ini. Selain itu, dalam memberikan kontribusi di internasional, ya pasti kita tetap harus akan selalu semangat ya, berusaha bekerja keras, tapi jangan lupa juga untuk pulang kampung. Ya karena bagaimanapun semua kita berasal dari kampung dan harus memberikan kontribusi kita ke kampung asal kita. Dan kemudian poin yang terakhir kalau saya catat tadi selaras dengan quote di Life Begin 40 ya. Jadi kita harus kerja keras membuat sesuatu dan jangan tanggung-tanggung. Sehingga nanti dari umur 40 nanti kita akan sudah punya brand sendiri yang mewakili diri kita gitu ya. Nah, kemudian ini sudah ada satu pertanyaan Prof di chat, namun minta izin ini anonim begitu. Jadi Monggo, pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kans kita sebagai warga asing dalam kenaikan level keprofesoran? Ini kemungkinan di Jepang ya. Apakah Oke. betul bahwa orang asing, terutama dari negara berkembang, itu akan susah sekali mencapai level full profesor dan memegang lab sendiri Ya. dibanding dengan orang asing yang sudah berganti kewarganegaraan Jepang? Gitu, Ya. Bro. Terima kasih. Ya. Benar, ini jujur aja ya Pak. Di mana aja di Jepang pun itu sebenarnya diskriminasi itu ada ya. Itu nggak bisa kita pungkirin ya, itu ada. Itu bahkan sampai hari ini pun itu seperti ini buka ya di kantor saya pun juga ada Pak gitu. Orang yang melihat kita itu dari negara berkembang gitu kan ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang dari negara berkembang gitu kan ya. Nah, oke, enggak masalah lah bagi kita kan ya. Untuk case-nya saya, yang bicara adalah hasil karya saya, bukan Yosafatnya ya. Jadi tunjukkan bahwa kita harus punya
paper sebanyak mungkin ya, kalau mau nggak mau ini ya, kalau di Jepang kan paper ya, ya nih, paper yang di jurnal-jurnal yang bagus ya. Jadi, ini karena maaf saya, sering mereview ini ya, pegawai untuk posisi asisten profesor, lecturer, associate professor, bahkan full profesor pun ya itu kan saya juga mereview ya karena sudah menjadi profesor. Nah, itu Pak, biasanya rata-rata ya, untuk menjadi asisten profesor itu udah, kalau bisa amannya adalah 15 paper lah ya, 15 paper untuk amannya ya. Kalau bisa kadang-kadang 10 paper pun nggak masalah gitu. Biasanya, profesornya sendiri yang ngangkat itu ya, 10 paper itu nggak masalah gitu kan ya. Tapi untuk amannya untuk seluruh Jepang di mana aja Anda apply itu untuk asisten profesor pasarannya adalah 15 lah, 15 paper jurnal ya, di jurnal ya. Kalau bisa punya paten juga dan yang nanti kedua kan ada ya mengenai, ini ya Yosan Kakutoku ya, artinya, pendapatan, budget riset selama ini, kemampuan itu juga sangat penting. Nah kebetulan waktu, itu saya sudah waktu di Indonesia saya dari RUT ya, riset unggulan terpadu itu saya punya 3 ya waktu itu di Indonesia. Kemudian waktu saya doktor pun saya punya Sumitomo sebenarnya dulu dapat, riset itu gitu kan ya. Kemudian ada beberapa riset-riset gitu kan ya. Nah, itu juga menjadi, poin kita ya, poin kita. Apalagi kita punya nulis buku, punya paten juga, itu akan, mendukung kita. Karena mau nggak mau kondisi di Jepang saat ini banyak sekali dokter yang nganggur ya. Ya, ini jadi masalah ini ya, di Jepang. Nah, semakin mereka menganggur, itu artinya kan semakin banyak paper ya dia. Ya, dia banyak sekali, paper, nulis paper terus kan dia tambah terus dan pesaing kita semakin banyak gitu kan ya. Jadi artinya kita harus 15, kita punya 15 lebih ya. Untuk lecturer, tergantung umurnya ya, tergantung umurnya. Untuk associate professor juga tergantung umurnya. Kalau Anda umurnya 30 tahun, ya amannya adalah punya 30 paper. Itu tidak hanya, first author ya. Jadi dengan co-author pun juga kita hitung di situ. Hanya yang sebagai first author-nya sedapat mungkin lebih banyak dibandingkan itu. Jangan jangan misalnya ada punya 30 ternyata first author-nya hanya 2 gitu, itu lemah lemah sekali gitu kan ya. Itu berarti Anda jadi pembantunya sana sini aja, bukan menjadi leader gitu loh. Ya, jadi kita harus melihat seperti itu, ya. Kemudian kalau, associate professor akan lebih ini lagi, itu agak agak politis lah biasanya ya, apalagi kalau sudah profesor itu sangat politis sekali ya, jadi kita harus kuat sekali, jadi harus Anda punya backing-an juga ya, ini, punya profesor, makanya tadi yang saya sebutkan tadi, Anda harus punya, yang mendukung Anda itu, kuat sekali ya. Jadi kalau ingin menjadi full profesor, apalagi di universitas negeri itu ya, itu udah semakin repot itu, susah sekali ya, itu. Jadi kita harus apa, punya network ya, eee, itu bahkan saya waktu associate professor itu menjadi associate professor itu diangkat karena saya diangkat di tempat center di mana saya belajar doktor dulu, ya. Jadi di situ ada asisten profesor, ada lecturer, associate profesor, itu profesor dosen-dosen saya dulu gitu kan ya. Tiba-tiba Yosafat jadi associate profesor gitu, di atasnya mereka kan ya gitu. Jadi mereka kan juga sebagai manusia kan pasti ada juga ya rasa apa, kok kok gitu gitu kan. Apalagi kita di timur, di Jepang, di Indonesia juga sama gitu kan ya. Tiba-tiba ada anak anak kecil kok jadi atasan saya gitu kan ya. Itu sampai saya itu 2 tahun menyapa ini ya, beberapa profesor itu "Ohayo gozaimasu", "Konnichiwa", "Konbanwa" itu nggak dijawab loh itu, ya. Itu sampai seperti itu ya, eee, kalau kalau saya berpendapat selalu saya disanggah gitu kan ya. Itu kalau di rapat senat seperti itu kan ya. Tapi enggak masalah kan ya, yang membuktikan kan karya ya. Akhirnya apa, malah di center saya itu karyanya yang untuk laporan-laporan ke Membuso, itu karya-karya saya semua gitu kan ya. Jadi biar karyanya yang bicara aja, bukan saya yang apa, yang menyanggah seperti itu kan ya. Akhirnya yang Membusonya kan menghargai center saya karena karya saya gitu, bukan karya mereka gitu kan ya. Akhirnya di situ kan mau nggak mau harus kita buat ketergantungan kan ya gitu. Di mana pun sama, di Indonesia pun sama. Asal institusi itu tergantung kepada Anda, pasti Anda akan dipertahankan, ya, seperti itu, ya. Jadi Anda harus punya punya kemampuan dan, nggak usah banyak bicara, nggak usah menyanggah,
kita lakukan sebagai manusia biasa aja ya. Manusia biasa itu artinya kalau kita harus menyapa, menyapa saja, ya. Walaupun dalam hati saya itu sebenarnya sakit hati juga gitu kan ya. Itu, 2 tahun lebih gitu kan ya. Tapi terus saya gini, jadi seperti air ditetes itu ya, ada batu pun kita tetesin, terus kan lama-lama lengkung-lengkung, bolong juga kan ya. Sama, ya sama, manusia pun juga sama, hati manusia. Kalau saya 2 tahun memerlukan itu juga saya sapa, nggak apa-apa, saya sapa 2 tahun. Kalau perlu 3 tahun pun, 5 tahun pun, 10 tahun, sampai pensiun pun nggak masalah. Saya tetap saya sapa seperti itu, ya. Jadi kita tetap ini aja lah, mau nggak mau kita kan kan tamu ya di sini ini ya. Jadi kita berikan yang terbaik aja, kalau tidak dihargai oleh satu orang, 2 orang pun nggak masalah gitu. Toh yang menghargai kita kan dunia kan ya, gitu. Kalau dunia menghargai kita, kita mau di mana pun nggak masalah gitu kan ya. Toh kita di sini itu juga hanya numpang berprestasi saja kan ya, gitu ya. Jadi kita di sini sebaik mungkin berprestasi sebaik mungkin aja. Kalau kita nggak dihargai, nggak masalah. Ya, seperti itu aja. Jadi maaf, untuk menjadi profesor itu biasanya sangat sulit ya. Ini, kalau kalau ada misalnya orang Jepang dan orang asing ya, itu misalnya mempunyai prestasi yang sama, logisnya bagaimana kalau kita ya? Kalau kita sebagai orang Jepang kan pasti milihnya orang Jepang kan ya, gitu ya. Karena, mungkin ada pendapat nanti kalau dengan orang Jepang akan lebih mudah untuk apa, berkomunikasi, ada juga mungkin secara, nasionalisme juga, itu juga ada kan ya. Karena kalau saya perhatikan ya, orang Jepang itu kalau dia nggak suka dengan orang Cina yang terus kalau kita ketemu dengan dia pasti pembicaraan nggak suka dengan Cina gitu kan ya. Nah, itu sama juga. Kalau dia nggak suka dengan orang asing secara umum, pasti orang itu nggak suka terus gitu kan ya. Nah, biasanya kalau kita lihat, kalau saya lihat ini pengalaman saya aja. Ini entah benar atau enggak, ya, tapi setidaknya pengalaman saya. Kalau saya perhatikan profesor yang nggak suka dengan orang asing, itu biasanya dia itu orangnya mainnya di domestik ya. Mereka mereka itu nggak di seperti di IEEE atau International Society, itu biasanya orangnya minder wahdeh lah gitu kan ya, biasanya ya. Tapi oke lah itu kan, pribadi orang ya, kita nggak bisa masuk di situlah gitu ya. Tapi, kalau kita sapa terus, nah tadi yang 2 tahun itu nggak ini, akhirnya profesor itu juga tahu, oh ternyata saya nggak membahayakan mereka. Nah ini penting sekali, Anda nggak membahayakan orang di sekitar Anda, itu. Dan Anda membuat nyaman orang lain, ya itu nanti akan mempermudah kita untuk hidup di situ. Nah, akhirnya profesor itu malah, akhirnya paling dekat dengan saya kalau ditanyain, "Sahabat kamu udah pensiun beliau, itu di ini siapa?" Itu Yosafat malahan, gitu ya. Padahal dulu nggak ini, gitu ya. Nah, itu kan, oh pengalaman. Kalau saya dulu marah mungkin saya sendiri juga, nggak baik juga untuk orang di sekeliling kita gitu. Oh, ternyata ada hikmahnya juga ya, walaupun kita bersakit hati selama 2 tahun gitu, akhirnya, setelah 2 tahun itu mereka itu saya sendiri ya, oh ini buahnya lah ya, buah dari apa yang pernah saya lakukan untuk tetap menjaga hubungan dengan itu ya. Kalau, kalau saya juga punya prinsip ya, kalau sekali saya menyakiti satu orang, itu bisa-bisa nanti akan ada 1.000 orang itu nanti akan nggak suka dengan kita gitu kan ya. Jadi sedapat mungkin kalau Anda sakit hati pun tahan saja. Kalau kita hidup di sini ya, kalau di Indonesia terserah lah gitu ya. Kalau kalau di Indonesia Anda nggak bisa makan, Anda bisa ke orang tua Anda gitu kan ya. Kalau di sini nggak bisa. Ya gitu. Ya ya. Oh, Oke, mungkin baik itu Prof. ya. Jadi Ya, ada, tapi tetap harus kita jaga aja, jaga diri kita, ya. oke. Baik Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini saya menyampaikan dari penanya juga sudah terjawab sekali seperti itu. Oh, Oke. iya iya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari bicara sesi kedua malah ini dari Mas Pande. Oh, iya, Izin monggo silakan. bertanya Prof, Iya iya. bagaimana caranya Prof. Josafat melakukan manajemen SDM dengan mahasiswa yang silih berganti dan hanya bisa berkontribusi 2 sampai 3 tahun. Sedangkan Oke. terkadang proyek itu risetnya bisa long term. Betul betul. Iya iya. Gini, jadi kita buat grouping ya, grup grup. Jadi misalnya untuk UAV itu kita buat grupnya itu setidaknya 3 orang lebih lah, ya. Kemudian harus waktunya yang jangan bersamaan, yang masuknya sama-sama gitu. Jadi kalau masuknya itu misalnya, tahun kemarin gitu kan ya, nanti
tahun ini harus kita masukkan satu, ya. Kemudian tahun besok kita masukkan satu, gitu kan ya. Jadi agar nanti pas lulus itu sudah ilmunya itu tertransfer ke mahasiswa yang tersisa di lab kita, gitu kan ya. Nah, ini bermasalah pada saat COVID kemarin, ya. COVID kan hampir 2 tahun, 3 tahun itu. Nah, itu benar-benar kita itu kolaps ya. Jadi saya harus ngajarin lagi nih, mahasiswa yang baru masuk sekarang ini saya ajarin semua, saya ajarin detail gitu kan ya. Sampai mereka itu mengeluh-ngeluh itu. Ya, "Prof, kenapa Zemi-nya kok bisa sampai 4 jam seperti itu?" kan ya. Zemi itu saya itu 4 jam, karena saya ajarin satu-satu semua gitu kan ya. Maaf karena saya terangkan itu, maaf ini karena, kita sudah kehilangan, blank ini ya, satu-satunya di lab saya ini yang tahu itu adalah kepala saya kan ya. Jadi saya harus memberitahu kepada Anda semua gitu kan ya. Sama harus kita dokumentasi. Setiap kita, mahasiswa misal melakukan riset apa gitu, terus mereka sudah membuat, eee eee, risetnya, kemudian kita buatkan, kita minta mahasiswa itu membuat prosedurnya, ya. Jadi misalnya di lab saya adalah mengukur mengukur, antena circularly polarized, kemudian mengukur dielectric constant, kemudian ada lagi membuat ini antenanya ya, antena, misalnya microstrip antena, itu kan ada, bahannya harus dipanaskan berapa detik, terus kemudian harus menggunakan, suhunya airnya berapa, kemudian, nanti, ini ya, laminatingnya itu harus menggunakan, ininya, laminitnya itu yang ukurannya berapa, mikron gitu. Itu harus dicatat detail gitu. Nah, itu nanti menjadi acuan untuk mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Jadi agar dokumentasinya harus tetap, kita jaga. Karena mau nggak mau kalau nggak seperti ini, ma saya udah punya pengalaman cukup banyak. Mahasiswanya pulang, kita yang kolaps, ya. Karena habis itu mahasiswa itu kalau kalau sudah lulus itu dianggapnya sudah baik-baik aja ya, terhadap terhadap dosennya, terhadap terhadap ini ya, udah nggak nganggap gitu kan ya. Nah, untuk menghindari ini harus kita ini, mau nggak mau yang bisa kita, minta tolong itu pada saat mereka masih sebagai mahasiswa kan ya, gitu. Nah, itu harus kita dokumentasikan, detail ya. Kalau maaf di lab saya karena, presisi tinggi ya, jadi kami harus selalu ini apa, sama security, sama keamanan kalau di lab kami. Ya, karena ini sangat penting sekali dan ini selalu saya bilang ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang salah ngomong, keperucut ya, itu terus akhirnya diinterogasi. Diinterogasi ke security itu kan, seperti di apa, interogasi polisi itu kan ya. Kalau enggak kita salah seperti yang ini kemarin, apa, peneliti AIS yang dari Cina itu kan akhirnya ditangkap sama ini kan ya, apa itu, Kuancho ya. Kuancho itu polisinya, CIA-nya Jepang lah, ya, seperti itu, ya. Nah, itu maaf, untuk ini nah, kemudian untuk SDM-nya, ini, wah kira-kira tahun depan itu kita, eee, nggak ada pengganti untuk grup ini gitu kan ya. Kita harus harus anu ini, apa namanya, headhunter ya, headhunter. Makanya saya sering ke Indonesia untuk headhunter juga ya, gitu ya. Jadi harus kita cari yang pinter-pinter lah ya, syukur kalau di lab saya banyak yang pinter-pinter gitu kan ya. Jadi kita bisa seleksi gitu. Karena, di lab saya itu kan jatahnya, ada, 3 orang ya untuk master itu biasanya yang masuk ada 9 atau, 10 anak ya. Jadi, 3 kali lipat lah ya. Dari situ kita bisa pilih yang paling, pinter ya. Karena mau nggak mau agar kita tetap apa, dengan mahasiswa yang pintar itu akan ini ya, maaf bukan untuk mendiskriminasi, tapi dengan mahasiswa pintar itu kadang-kadang kita, eee, tolong ini anu apa, lanjutkan riset ini, jalan sendiri dia. Kita bisa melakukan sendiri tuh ya, akan mempermudah kita. Jadi, ada juga mahasiswa yang maaf yang mungkin untuk mengertinya lama ya, itu kadang-kadang akan, merepotkan kita. Bukan bermaksud kita untuk, apa, mempermudah atau seenaknya kita gitu, tapi kalau kita sudah menjadi lab yang besar dan kita satu orang profesor mengurusi lebih dari 30 orang, itu pusing gitu ya. Tiap hari nggak waktu sendiri udah nggak ada gitu. Tapi kalau udah jalan sendiri-sendiri kan kita tinggal mengarahkan aja ya, "Oh ini kurang ini, untuk akurasi, eee, meningkatkan akurasinya harus seperti ini," gitu. Diomongin gitu aja jalan sendiri mereka, gitu. Ya, mungkin mungkin itu Pak Pande ya. Walaupun banyak sebenarnya ingin saya sampaikan. Mungkin itu garis besarnya seperti itu. Iya.
Iya, Terima kasih, iya, Prof. Safat atas, jawabannya. Jadi ini kebetulan waktu juga sudah pas jam 4:02. siap, ya, Jadi, sekalian mungkin, kita tutup untuk sesi yang pertama. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Josafat, selaku pembicara untuk yang sesi yang pertama. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk para, peserta dan rekan-rekan yang sudah hadir pada sesi pertama ini. Sekaligus saya ingin mohon diri, mohon maaf jika ada, salah kata. Untuk sesi yang pertama ini saya ucapkan sekian, kemudian, saya kembalikan kepada host, kepada Mas Irwan, saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih, ya tetap jaga kesehatannya semua, ya. Baik.